Akan tetapi kalau manusia tidak boleh bersumpah selain daripada Allah. Misalnya kita bersumpah demi malaikat saya tidak pergi ke kuburan untuk menyembah kuburan. Nggak boleh. Hanya ada satu opsi, demi Allah. Makanya hal yang seperti ini nanti timbul ke dalam bab kesyirikan. Kalau seandainya kita bersumpah selain Allah, maka nanti berarti kita meyakini bahwasanya orang itu lebih besar daripada Allah. Seperti itu. Sehingga manusia atau kita umat Islam dilarang bersumpah selain daripada Allah. Saya bersumpah atas nama ayah dan ibu saya bahwasanya saya itu tidak kentut atau tidak mencuri misalkan. Nah, itu tidak boleh. Hal-hal sumpah-sumpah yang selain Allah itu tidak boleh. Subhanahu wa ta'ala, seperti biasanya kita akan membahas tafsir daripada Al-Quran Al-Karim. Dan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang tafsir surah An-Naba, surah yang sangat agung, surah yang sangat dahsyat, yang mana di dalamnya telah dijelaskan bagaimana hari kiamat, lalu Allah jelaskan juga keagungannya di dalamnya, serta bagaimana hal-hal yang terjadi ketika ada berita besar tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah membahasnya pada kesempatan sebelumnya. Dan pada malam kali ini kita akan mengkaji sebuah surat setelah surat An-Naba, yaitu surat An-Nazi'at, surat yang kedua dari juz 30. Kalau Quran Madinah halaman 583, tapi kalau Al-Quran Jamaah Indonesia mungkin 500. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at. Kita akan membahas surah ini serta mengkaji isi daripada kandungan yang terdapat di dalam surat yang sangat agung ini. An-Nazi'at, di mana malaikat yang mencabut. Asal kata daripada An-Nazi'at yaitu naza'a yanza', yaitu mencabut. Kalau kita biasa bertani, kita biasa nyambut singkong, nah seperti itu, mencabut. Jadi istilah mencabut itu seperti halnya pedang yang kita cabut dari sarungnya, itu mencabut. Bukan menarik, tapi mencabut. Mencabut dengan menarik itu sedikit perbedaan. Namun dalam kata nazar ini mencabut dari sesuatu. Nah, di dalam ini juga akan terdapat penetapan hari kiamat, sama halnya seperti surat yang sebelumnya, yaitu surah An-Naba, yang mana di dalamnya terdapat ancaman dan gambaran bagaimana hari kiamat itu. Maka di surat An-Nazi'at ini juga ada yang seperti itu, atau pembahasan tentang hari akhir tersebut. Ayat yang pertama, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Gharqa di sini artinya keras. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
bersumpah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun. Akan tetapi kita manusia tidak boleh bersumpah selain dengan Allah. Misalkan kita manusia bersumpah demi ayah ibuku, nah itu nggak boleh. Kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Jadi biasanya kalau kata-kata atau kalimat sumpahan ini biasanya untuk meyakinkan akan mukhatab, lawan bicara kita. Misalkan nih, ada satu orang yang berselisih atau masih ragu antara satu dengan yang lain. Kamu kan yang mencuri? Enggak, saya enggak mencuri. Ngaku aja kamu mencuri. Enggak, saya enggak mencuri. Beneran kamu pasti mencuri. Enggak, sumpah demi Allah. Jadi di sini ada takkid. Nah, di dalam ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan malaikat. Akan tetapi kalau manusia tidak boleh bersumpah selain daripada Allah. Misalnya kita bersumpah demi malaikat, saya tidak pergi ke kuburan untuk menyembah kuburan. Enggak boleh. Hanya ada satu opsi, demi Allah. Makanya hal yang seperti ini nanti timbul ke dalam bab kesyirikan. Kalau seandainya kita bersumpah selain Allah, maka nanti berarti kita meyakini bahwasanya orang itu lebih besar daripada Allah. Seperti itu. Sehingga manusia atau kita umat Islam dilarang bersumpah selain daripada Allah. Saya bersumpah atas nama ayah dan ibu saya bahwasanya saya itu tidak kentut atau tidak mencuri misalkan. Nah, itu tidak boleh. Hal-hal sumpah-sumpah yang selain Allah itu tidak boleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Dia mau. Dan itu kehendak Allah. Dan sesuatu yang Allah beri sumpah padanya atau bersumpah kepadanya itu pasti sesuatu yang dahsyat. Wadduha demi waktu duha, wal 'asr demi waktu asar, wati demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, dan lain sebagainya. Jadi sumpah Allah itu mencakup sesuatu yang besar, apakah isi kandungannya atau lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah di dalam An-Nazi'at, surah An-Nazi'at ini, wan nazi'ati 'arqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, maksud keras di sini adalah jadi dicabutnya itu dengan secara paksa. Istilahnya itu nyawa itu sesuatu yang memang ada di dalam diri, yang mana dia itu nyangkut dalam badan. Istilahnya seperti itu. Jadi dia itu terdapat di dalam seperti nadi-nadi dan urat-urat semuanya ditarik dia itu. Maka butuh kekuatan yang besar. Makanya ada riwayat mengatakan bahwa kalau seandainya dicabut nyawa itu paling sakit, sangat-sangat sakit itu. Nah, ini juga Allah bersumpah dengan ini karena memang ini sangat besar dan dahsyat, dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali malaikat yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi kenapa digunakan sumpah? Agar orang Quraisy itu lebih percaya dengan apa yang kita katakan, yang pertama. Yang kedua, kenapa gharqa ini besar? Maksudnya dengan keras, karena susahnya. Jadi istilahnya itu orangnya itu kalau sudah terlalu
dekat dengan dunia sehingga enggan untuk mati, nyawanya juga susah untuk diangkat, gitu. Terutama yang kafir, terutama orang-orang kafir. Makanya ada orang yang susah untuk ditarik nyawanya. Sakarat itu sangat dahsyat, dan itu kiamat kalau kita katakan kiamat kecil bagi kita, karena itu adalah permulaan bagi kita untuk menuju kepada kiamat selanjutnya. Dan selanjutnya akan ada azab kubur, ada neraka dan lain sebagainya, dan itu semuanya akan kita lalui. Nah, untuk hal cabut nyawa itu, kalau seandainya kita itu nggak terlalu terlena dengan dunia, maka atau amalan kita banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah dengan cara tidak menyambut dengan keras. Jadi cabutannya itu ya cabutan seperti biasa, pelan-pelan, bisa kita katakan pelan-pelan seperti itu. Jadi seakan-akan kita itu sakit, tapi tahan. Kalau akan menjadi itu ya nafsul mutmainnah, irji'i wahai zat yang Allah berikan ampunan kepadamu, kamu waktunya, maka kita tenang ketika mendengar itu. Tapi kalau seandainya orang yang kafir itu susah, saking susahnya itu ya tarik terus, makanya mereka kenapa kesakitan ketika sakaraat itu karena memang susah, dan malaikat tidak melihat apakah dia itu kafir atau dia itu muslim, atas nama sudah waktunya diangkat, ditarik. Wan nasyiqati nashqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, lemah lembut yang tadi yang kita katakan tadi bahwasanya ini termasuk juga kepada orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini juga tergantung nantinya. Kalau seandainya orang muslim tapi amalannya ya salah-salah, mau ini mau itu terserah saya, maka itu nanti tidak dicabutnya lembut, tapi kesakitannya akan lama. Jadi seperti hanya orang melahirkan, ada pembukaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin sekarang bisa jadi seperti itu. Akan ada ditarik 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Allah Ta'ala tergantung semuanya akan amalan apa yang kita lakukan di dunia. Kalau amalannya itu ya bagus, itu mendatangkan manfaat kepada orang lain, atau itu ridha Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dan insyaallah Allah akan angkat perlahan-lahan dan dengan lemah lembut. Walaupun sakit, insyaallah kita masih dilemah lembutkan. Tapi kalau seandainya kita asal-asalan di dunia, maunya kita terserah, terus mau ibadah atau enggak terserah saya, ya itu jangan harap bisa atau maunya juga biasa-biasa saja gitu. Maka semuanya itu tergantung bagaimana amal kita sebenarnya. Di akhir nanti Allah akan memperlihatkan kamu husnul khatimah atau su'ul khatimah, kamu itu dalam bagian atau dalam golongan husnul khatimah yang mati dengan husnul, atau yang mati dengan su'ul, kebaikan atau buruk. Tidak ada tengah-tengah. Jadi nggak ada istilah itu abstain, nggak ada. Mau keburukan atau mau kebaikan, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat, bukan berarti malaikat itu hanya sedikit, banyak. Dan masing-masing malaikat itu mempunyai spesialis tersendiri atau mempunyai tugas masing-masing. Jadi ada yang sujud saja kerjanya, ada yang rukuk saja kerjanya, ada yang ngatur gunung, ada yang
hujan, ada macam-macam. Geruduk, petir, dan lain sebagainya. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menyuruh mereka. Dan mereka la ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita itu disuruh pergi sama emak ke warung, karena kita ngerumpi dulu. Setelah itu baru pergi ke warung. Nah, kalau malaikat disuruh kamu pergi ke sana, lakukan seperti ini, tidak ada istilah ngerumpi dulu atau nebeng dulu, nggak ada. Pergi ke sana, selesai, balik. Begitu. Jadi seperti halnya kalau kita tahu robot itu kan dikendalikan dengan manusia, dan itu tidak sempurna. Nah, tetapi malaikat itu sempurna. Mereka tidak diberi hawa nafsu. Ketika diperintahkan itu yang dilakukan, nggak diperintahkan nggak dilakukan. Seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai tugas masing-masing, spesialis masing-masing, sehingga mereka tidak akan mencaplok tugas orang lain. Ini tugas malaikat ini jauh-jauh ya. Oh, aku mau juga jauh-jauh ada. Kalau sudah tugas kamu ini, tugas kamu yang seperti ini, kamu turunin hujan aja. Kamu ini gunung aja. Kamu ngatur cuaca aja, seperti itu. Jadi nggak ada istilah aku mau ini dong, gitu, nggak ada. Jadi semuanya sudah punya tugas dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak melenceng dari apa yang Allah tetapkan. Disuruh seperti ini, dibuat seperti ini. Disuruh seperti itu, dibuat seperti itu. Kalau produk nyanggar sapi mulai kebo, nah itu udah beda lagi. Karena memang itu kan ketetapan Allah. Iya. Bisa jadi nanti orang yang punyanya mungkin ada kesalahan atau apa gitu, membuat sebuah masalah atau membuat kesalahan yang memang tidak diketahui sama orang lain, sehingga yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Itu lagi nanti masalah beda. Nah itu atas perintah Allah juga. Misalkan itu bagaimana Ustaz ini disuruh sama sapinya itu di kena petir gitu. Apakah itu juga perbuatan malaikat? Ya, semuanya yang melakukan malaikat, tapi atas suruhan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Jadi mereka itu tidak melakukan apapun kecuali apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga punya tugas masing-masing. Selanjutnya, was-sabihati sabha. Dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Jadi istilah sabihat ini asal katanya sabaha. Sabaha itu sebenarnya artinya berenang. Jadi seakan-akan malaikat itu turun berenang seperti itu. Jadi bisa dikatakan turun ke bumi, lalu mereka masuk atau turun atau mereka masuk ke dalam tubuh manusia untuk mengambil jasad, mengambil ruh daripada manusia itu, berenang ke dalam tubuh manusia untuk mengambil ruhnya. Mana sih diambil, coba seperti itu. Seakan-akan dia berenang mencari ruh daripada manusia tersebut. Jadi malaikat itu cepat. Kalau sekarang kan ada istilah film-film gitu. Mereka film-film itu diilustrasikan seakan-akan gambarannya seperti ini, malaikatnya seperti ini. Karena itu semua adalah rekayasa mereka. Kalau seandainya kita bandingkan dengan sebenarnya, maka jauh daripada apa yang mereka lakukan. Dan sekarang kita nggak boleh terlalu percaya dengan apa yang ada dalam film. Tapi percaya apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Mungkin kita akan sedikit ekspektasi berhayal-hayal, berangan-angan seperti ini ya, malaikatnya seperti itu ya.
Mungkin kita akan berangan-angan seperti itu, tapi jangan sampai angan-angan kita itu jauh daripada apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Sehingga malaikat itu punya sayap, terus sayapnya ini dimana? Ada malaikat itu yang sayapnya ada 3, ada yang 10, ada yang 100. Berarti sayapnya ini gimana itu? Gak boleh kita membayangkan seperti hanya khayalan terhadap manusia. Gak boleh. Semuanya itu sudah sudah ada dan kita tidak bisa menggambarkannya seperti itu. Jadi biarkan khayalan kita itu termasuk dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Biarkan gambarannya itu gambaran seperti hanya Al-Quran menceritakan seperti itu. Ayat selanjutnya, fal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur urusan. Ya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa malaikat itu punya urusan masing-masing, tugas masing-masing, spesialis masing-masing. Ada spesialis yang mencabut nyawa, ada spesialis yang mencatat, ada spesialis yang menurunkan hujan, ngasih rezeki, dan lain sebagainya. Dan semuanya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mereka melakukan semuanya atas dasar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angkasa, malam, tumbuhan, angin, petir, laut, dan lain sebagainya itu semuanya mereka yang mengatur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sudah tidak ada petir seminggu, sudah ada petir seperti itu. Sudah turunkan petir jam 17.00 di sini, sudah dilakukan seperti itu. Jadi kalau seandainya detailnya juga mereka akan melakukan seperti hanya apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail tanpa ada cacat sedikitpun. Seperti itu. Jadi benar-benar mereka tidak melenceng akan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah malaikat